petang hari ini, kita semua boleh mau persiapkan hati kita mau menerima kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Dan biarlah setiap kita yang boleh bergabung, setiap kita yang boleh bersama-sama dalam persekutuan PA ini, boleh terus menikmati jamahan kuasa firman Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku ya Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pelayan yang bertugas untuk doa firman. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu, sehingga malam hari ini kami dapat bersama-sama bersekutu dalam ibadah pemahaman Alkitab secara online melalui media Google Meet ini ya Bapa. Engkaulah harapan kami ya Tuhan, Engkaulah yang kami andalkan dalam hidup ini. Olehnya kami rindu untuk terus mengarahkan arah pandangan kami hanya kepada Engkau. Dan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan, yang akan menuntun kami untuk kami berjalan dalam terang Tuhan. Dan mari Tuhan, Engkau yang terus mengurapi kami semua,
sehingga kami dibuat mengerti akan rahasia firman-Mu, dan kami semua semakin dekat, semakin melekat kepadamu ya Bapa. Sehati kami berdoa untuk Bapak Gembala yang telah Tuhan tetapkan dan Tuhan urapi untuk menyampaikan berita firman Tuhan di malam hari ini. Kami yakin hikmat pewahyuan surgawi telah Kau curahkan bagi beliau, sehingga firman yang disampaikan pasti meneguhkan dan menguatkan kami sekalian. Terima kasih Bapak di surga. Sekali lagi kami berdoa untuk setiap perangkat yang kami gunakan dan jaringan internet yang kami gunakan. Semua dikuduskan, diberkati Tuhan, menjadi sarana yang lancar dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom keluargaku, selamat malam, jumpa lagi di dalam anugerah Tuhan. Iya, ada yang japri saya pertanyaan dan itu bagus. Namun sebelumnya nanti kita akan baca Alkitab. Saya akan ajak saudara kepada satu sasaran dari perenungan pemahaman firman bagi kita semua malam ini, ya. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara, mungkin nanti jika waktu ini kita hargai, ketika saya beri kesempatan untuk saudara mungkin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berkait terutama dengan pemberitaan kebenaran firman selama beberapa saat belakangan ini, ya silakan. Dan tetap sebagaimana yang saya sudah pernah rilis ungkapan saya bahwa jika dimungkinkan langsung kita sama-sama belajar dari pokok pertanyaan dan jawaban. Namun jika ada yang perlu membutuhkan referensi, saya juga sama-sama belajar dengan saudara, ya, dan bisa dijawabnya di hari pertama yang akan datang. Kita membaca ayat Alkitab lebih dulu bersama-sama di dalam Ibrani 3 ayat 12. Saya silakan Bu Riyadi. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Di dalam ayat ini diingatkan kepada kita, ya, ini peringatan buat saya dan saudara, ya, saudara gini kasih Tuhan, waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah, yang lalu saya sudah memberikan penjelasan buat kita semua, keluargaku, bahwa pemahaman tentang istilah murtad di dalam kekristenan tidak sama, ya, dengan pemahaman dari agama kepercayaan yang lain. Dan selalu saya bilang itu wajar. Ya, di dalam suatu keyakinan kita mempunyai hak yang masing-masing meyakini sesuai dengan apa yang diyakini, ya. Dan ketika beda itu hal yang wajar. Ketika urusan keberimanan itu tentu kita mencari prinsip-prinsip yang sifatnya esensial, ya, saripatinya, intinya dari yang membuat kita semakin berkeyakinan, ya. Itu kaitan secara pribadi. Adapun di dalam panduan sosial, maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita wajib untuk menghormati, ya. Menghormati itu ya tidak turut campur, tidak cari masalah dalam hal prinsip kepercayaan yang dipercayai oleh saudara-saudara kita yang tentunya mungkin beda agama. Lawong sama di dalam kekristenannya aja
kemungkinan masih ada banyak hal, ya, perbedaan-perbedaan pemikiran. Dan itulah istimewanya manusia yang dianugerahi Tuhan, bahwa dari 8 miliar atau lebih barangkali di muka bumi ini, isi kepalanya itu tidak sama. Lawang kembar identik saja tidak sama persis. Ya, di dalam tiap-tiap pribadi seseorang itu menunjukkan suatu kemahabesaran, kemahaagungan dari Tuhan Allah Sang Khalik, Sang Pencipta itu sendiri. Ya, ada teman lain yang selalu pakai istilah bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan yang memang didesain Tuhan demikian. Monggo, ya kan? Jadi saudara-saudara, ya dalam sisi kemanusiaan, ya dari sisi sosial, ya saudaraku ini kasih Tuhan, kita ya berpikiran ya seperti yang sampaikan tadi, bahwa ya kita hargai saja. Nah, jadi seperti itu. Menghargai itu apa ya? Silakan, itu keyakinanmu, kita juga tidak ingin intervensi. Kecuali dengan kepala dingin dalam nuansa persahabatan, kemudian saling tukar pikiran, ya loh. Nah, itu monggo-monggo saja. Tapi kalau terus kemudian memberikan satu dorongan untuk maaf, saling memaki, lah itu sudah di luar ajaran Kristus, kan gitu. Kita tidak diajari seperti itu. Nah, kalau umpamanya ada orang yang ngotot dengan caranya, kalau saya tidak demikian, kalau itu saya anggap beda, saya anggap sebagai apa, bla bla bla. Ya kita kalau dimungkinkan ya masih tetap menyampaikan pemikiran bahwa ya enggak usah sejauh itulah, kan gitu ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kata murtad yang pada umumnya dipikirkan oleh di luar kekristenan gitu saja, orang yang pindah ya agama gitu loh, dari A ke B. Nah, bagaimana itu pergumulannya, prosesnya, sebab musababnya umpamanya, kan kita tidak tahu. Lantas si A itu langsung mengatakan, wah orang itu murtad, pindah agama. Dalam kekristenan, yang dinamakan murtad dan yang boleh mengatakan murtad itu cuma Tuhan, yang dapat melihat bahwa manusia itu mungkin masih di dalam agama yang sama, Kristen ya, ini jadi kita tegaskan, Kristen masih juga bahkan ke gereja, iya kan? Tetapi ketika hatinya tidak tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang jadi Yesus itu, ya kan, firman Allah yang menjadi manusia itu, bukan manusia menjadi Allah, bukan manusia menjadi Tuhan, bukan, tetapi firman Allah yang bersama Allah, firman Allah yang bersama Allah yang adalah Allah itu menjadi manusia. Penegasannya adalah manusia Yesus Kristus yang nanti akan tertera di dalam cetakan kalender hari-hari besar iman Kristen di negeri kita tercinta itu mulai tahun 2024 yang akan datang ya. Moga-moga niat baik ini dapat terlaksana. Jadi firman Allah yang adalah Allah menjelma dalam wujud manusia ini, tidak ada manusia lain kecuali manusia Yesus Kristus. Ya, Yesus itu nama yang bisa dijiplak oleh banyak orang. Jadi di Meksiko ada banyak nama ya Yesus, di Filipina ada banyak nama Yesus. Tetapi yang berhak menyandang gelar Kristus atau Kristos itu hanya satu pribadi, yaitu yang datang dari atas ke bawah.
Nah, dalam kekristenan sekali lagi, ketika orang itu masih ke gereja, mungkin juga masih khotbah seperti saya. Tapi kemudian jahat, yang paling jahat kata firman di hadapan Tuhan adalah ketika saya masih mengumandangkan nama Tuhan Yesus, tetapi di saku saya, saku baju, saku celana, ya, diikat pinggang saya, itu simpan macam-macam urusan yang berkaitan dengan klenik, yang berkaitan dengan okultisme, ya, yang hati saya masih mendua kepada prinsip-prinsip spiritis yang berkaitan dengan roh-roh ini, roh itu. Lah itulah yang dinamakan Tuhan bahwa engkau meninggalkan aku. Engkau jahat. Nah, jahat, yang paling jahat apa? Ya menyakiti hati Tuhan. Nah kemudian saudara-saudara, ketika jahat itu berkelanjutan menyakiti hati Tuhan, lama-lama orang dia pikir untuk Tuhan aja dia anggap enteng, apalagi dengan manusia. Nah ujung berikutnya adalah menjahati atau hidup jahat di hadapan manusia. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, yang itu bisa dibolak-balik. Kalau jahat ini dalam bentuk tindakan aktif, Tuhan Yesus juga mengatakan, kamu suruh belajar mengasihi kepada yang kelihatan saja, ya kan? Tidak bisa apalagi kepada aku, Tuhan kamu yang tidak kelihatan. Nah, tetapi sebetulnya di dalam posisi yang awal itu, jangan sampai manusia itu menjahati Tuhan Allah. Kan gitu. Kalau kita di dalam konteks jadi tebus oleh Tuhan, ya jangan sakit hati Tuhan. Dengan itu tadi, ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika ada jahat di hadapan Allah, jahat di hadapan manusia, loh Pak Gembala, tapi labelnya masih Kristen Pak Gembala. Lah ya iyalah ya, bisa-bisa saja. Ya. Barangkali juga masih menyandang sebagai profesi pendeta gitu ya. Itu profesi, bukan karena panggilan gitu ya. Tetapi pakai jimat-jimat, opo-opo begitu. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini sudah sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Dalam hal ini, ada orang yang dapat pukulan dari Tuhan, ya secara nyata. Tetapi ada yang malah orang itu merasa bangga. Tanya aku tidak dihukum Tuhan, aku tidak dicambuk sama Tuhan. Berarti Tuhan setuju dengan cara ini. Nah ini sebetulnya merujuk dari kebenaran Alkitab memberitahu kepada kita bahwa ya kalau anak salah diajar itu proporsional untuk ditahu kesalahannya. Tetapi kalau sampai sudah dibiarkan oleh orang tuanya, maka kitab Ibrani memberitahu engkau itu bagaikan anak gampang. Ya, bukan anak sungguhan. Itu ya, saudara yang dikasih Tuhan. Maka Tuhan membiarkan. Nah, di situ bahaya ya. Kalau kita sudah berperilaku aneh, antik, kok tidak ada barangkali perasaan menerima cambukan dari Tuhan, ya saya harus mengingat lagi, justru hati-hati loh ya. Kalau nanti tiba langsung model kita, jadi kalau kita itu, kalau saya bersikap begitu juga bisa terjadi buat saya. Ya, jadi ini supaya tidak seolah menohok saudara. Karena firman bagikan pedang bermata berapa saudaraku? Iya, bermata dua. Ini berarti juga mengenai kepada diri saya. Kalau ternyata saya bersikap seperti itu, ya, akhirnya kita bisa sampai di tangan iblis. Itu berarti sudah nggak ada lagi kesempatan. Makanya pemikirannya anak-anak Tuhan itu
salah, cepat bereskan. Kalau memang harus ngadepi pukulan Tuhan, diadili, lebih baik diadili sekarang. Zaman dulu ya, nggak ngerti sekarang masih ada nggak? Ada rahasia kendaraan yang dilaksanakan tilang dan sidang di tempat. Ya, biasanya itu kalau melibatkan polisi militer untuk menjaring teman-teman kita yang anggota, ya, bisa dari TNI, bisa dari kepolisian yang membuat pelanggaran, ya, di dalam berlalu lintas. Nah, itu biasanya disediakan ada, ya, PM-nya juga di situ. Dan kalau sidang di tempat itu ada jaksanya, ada hakimnya. Tapi belakangan saya tidak tahu apa masih ada. Jadi langsung ketahuan, nggak bawa SIM, ya kan? Spion cuma sisa sebelah, ya, langsung pasalnya ditunjukkan, dibayar denda sekian. Kalau tidak ganti kurungan, maksudnya kurungan burung ya, bukan ya, kurungan ditahan, iya kan gitu. Nah, langsung saat itu juga. Kalau tidak punya SIM, kendaraan tidak boleh diambil oleh yang tadi make. Harus melibatkan orang lain yang punya SIM untuk ngambil kendaraannya. Nah, itu seperti itu. Langsung ketahuan. Motor cuma sudah nggak pakai helm. Nah, kemudian spion cuma satu. Atau mungkin ngebut di jalan, ya, spion satu, roda cuma satu, ya. Mungkin aja ya. Tahu satunya kemana. Ya, nah, langsung ditilang. Itu jauh lebih bagus, langsung ketahuan. Ya, makanya anak-anak Tuhan itu sedang ada di dalam suatu rambu-rambu hukum bahwa kita itu kalau salah lebih baik dipukul sama Tuhan kita, sama Bapak kita, Allah yang penuh kasih itu. Daripada nanti kita dipukul dengan dicemplungkan pada api dan belerang terakhir kali. Itu berarti sudah tidak ada lagi jalan pengampunan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada pertanyaan kaitan dengan ini, bahwa ada paham di gereja, ya, sebelum anak itu baptis dewasa, dosanya ditanggung oleh orang tuanya. Nanti setelah baptis dewasa, atau ada teman-teman gereja yang berbeda organisasinya menyebut CD, maka baru dosa anak itu tidak ditanggung orang tua, tetapi ditanggung oleh, ya, orang yang bersangkutan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini yang paling enak itu kalau dosa yang tidak ditanggung oleh orang tuanya, tidak ditanggung oleh yang bersangkutan, si anak. Kalau gitu, siapa yang mampu menanggung dosa? Manusia. Tolong saudara jawab. Iya, yang bisa nanggung dosa itu adalah Tuhan kita Yesus. Nanggung dalam arti menyelesaikan. Makanya firman yang kata lain disebut anak Allah itu, ya, sang firman turun untuk apa? Yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis, dialah apa? Anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Yang digambarkan dalam perjanjian lama di Gunung Muria, yaitu persembahan kurban pengganti Ishak anak tunggal, anak perjanjian yang diberikan kepada Abraham. Ya, jadi ingat his only son ini, ya. Sudah nonton channel YouTube? Iya, bagus. Yang lalu langsung Bu Vince malam itu, kami sekarang langsung nonton. Saya bilang bagus. Ya, film rohani, his only son. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan tidak murah hati, ya,
Yang jadi korban siapa? Ishak. Kemudian seumur-umur hidupnya nanti akan dalam penyesalan, tersiksa, menderita, tidak bersuka cita. Siapa? Abraham. Iya kan? Bagaimana untuk menanti kelahiran anak itu sampai usia uzur? Tuhan genapi. Di dalam film His Only Son ini, ya, nampak ditampilkan style karakter dari Sarai itu yang memang selalu dia seolah-olah ya ngejek sang suaminya Abraham. Mana janji Tuhan? Dan itu tanpa sadar ngejek Tuhan juga kan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu kasihnya Allah langsung, ya, jangan bunuh Ishak. Itu gambarannya. Jangan sampai kamu semua gereja Tuhan, orang beriman yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, jangan kamu masuk dalam alam maut. Sekalipun ada kalimat upah dosa adalah apa? Maut. Ya, di dalam Roma 6 ayat 23 itu. Karena Allah sudah memberi kasihnya sehingga dikorbankan anaknya yang tunggal. Agar siapa percaya dan menerima dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya kembalikan kepada kebenaran firman Allah untuk saudara-saudara semua. Kalau dikaruniai anak, supaya tidak ada kaitan, ikatan dengan kuasa-kuasa kegelapan, mungkin di luar sepengetahuan kita. Kalau saudara mungkin sempat nonton juga kisah legenda Timun Mas, ya, perjanjian seorang perempuan dengan buto ijo yang dimintai anak, dan buto ijo itu akhirnya ngasih anak itu ya secara goib, ya, dengan janji nanti kalau sudah umur 6 tahun atau berapa gitu, mungkin masih kenyal-kenyalnya, ya, yaitu aku akan datang untuk makan anakmu, kan gitu. Itu di dalam kisah legenda Timun Mas. Saya bisa juga lihat di YouTube itu Timun Mas gitu, nanti kan saudara langsung dapat belewa. Tahu belewa, saudara, gue kasih Tuhan. Ya, jadi begitu dikaruniai anak, sesegera mungkin mendaftar penuhi ya syarat-syarat normatif, ya, data anak, apa, surat nikah orang tua. Kenapa gereja memberikan arahan seperti itu? Ya, ini karena apa? Gereja itu menyadari sebagai bengkel, ya kan? Salah satu mekaniknya ya hamba Tuhan ini. Untuk apa? Mendidik, melatih, mengarahkan yang biasa kami tidak tertib, hidup asal-asalan, selonong boy, ya kan? Saudara kasih Tuhan, di dalam kekristenan diajari tertib, urus ini, ya kan? Karena orang yang takut Tuhan sadar sebagai warga negara yang baik itu juga hormat kepada raja. Itu artinya apa? Mengikuti peraturan-peraturan yang sebetulnya peraturan kebenaran itu tidak lain percikan dari kebenaran ilahi yang diberikan. Begitu sudah didaftarkan, dilaksanakan penyerahan anak. Seperti Yesus bilang, bawalah anak-anak itu kepadaku. Sampai di situ ditumpangi tangan dan diberkati oleh Tuhan. Penumpangan tangan dan berkat itu sekaligus memaknai pemutusan segala macam perjanjian-perjanjian dengan kegelapan dari kakek buyut. Kan ada di dalam kisah-kisah, ya, para sesepuh kita dulu, ya, demi dia mencapai sesuatu, umpamanya masuk ke suatu area tertentu dihalangi oleh barangkali yang bau rekso, penjaga-penjaga, alas roban, alas apa umpamanya. Tapi orang ini maksa, aku perlu sekali
Lantas penjaga-penjaga, termasuk barangkali dedemit-dedemit, itu ngomong, kamu boleh masuk, tetapi sampai keturunan keberapa dari kamu itu ada di dalam kekuasaanku. Loh ini loh saudara, masalahnya ini bukan ngomong guyon, ini bukan intermezzo. Ini bukan cuma sekedar legenda tanpa makna. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan hal-hal seperti inilah di dalam kekristenan itu diberikan oleh Tuhan jalan keluar. Kalau anak ini masih belum bisa mengaku bertobat karena baptisan itu baru bisa dilaksanakan ketika seorang itu dapat menyadari bahwa dirinya berdosa dan dirinya bertobat. Ketika dengar khotbah Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 2, nggak usah dibaca sekarang, hati orang-orang itu tersentuh. Yang nantinya itu 3.000 orang bertobat itu ya. Di antaranya tanya, Petrus, apa yang harus kami lakukan supaya kami tidak mendapat hukuman, melainkan kami mendapatkan keselamatan? Maka Petrus bicara dalam pasal 2 ayat 38 itu, bertobatlah kamu dan hendaklah kamu dibaptis untuk pengampunan dosamu dan kamu akan menerima anugerah Roh Kudus. Nah, yang sudah mempunyai kesadaran untuk bertobat, mengaku, mohon ampun sama Tuhan, kemudian menyatakan bahwa mulai hari ini aku memproklamirkan, aku mati bersama Kristus dalam baptisan ini, maka secara filosofis dan pemaknaan dari kata baptiso itu ditenggelamkan, maka hari ini aku siap mati dan ketika aku akan nanti keluar dari air, aku menyatakan untuk hidup bersama Kristus dan bahkan Kristus ada di dalam diriku. Maka sejak saat itu kemenangan kuasa Yesus menjadi bagian bagi setiap orang beriman yang sudah dia bertobat, percaya, bertobat, dibaptis, maka dia diselamatkan. Itu di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-16. Tetapi barang siapa tidak percaya dia akan dihukum. Karena sebetulnya nanti dalam Injil Yohanes diterangkan bahwa kalau kamu tidak percaya, kamu itu sudah ada di bawah hukuman. Kan semua berdosa. Upah dosa maut, itu artinya apa? Orang berdosa ada di bawah kekuasaan 3 musuh, masih ingat? Musuh pertama iblis, musuh kedua kekuatan kuasa dosa, dan musuh yang ketiga adalah ancaman maut. Ketika sewaktu-waktu kita meninggalkan raga, tubuh, jasad, maka musuh ketiga itu sudah siap untuk sebagai predator seolah-olah. Menunggu siapa saja turunan Adam yang berdosa. Nah, tapi sebelum itu terjadi, maka 2000 tahun lalu Tuhan Yesus turun. Dia menebus kita. Pengampunan, pengudusan, dan pemenuhan Roh Kudus. Tolong, saudara, sederhana kok saya nyampaikan itu supaya gampang diingat. Maka sejak saat itu sudah tidak ada sangkut pautnya dengan iblis. Setan demit wewe gombel kayak apa aja. Iya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sampai ada kisah pemberita Injil Jawa yang pertama di tahun 18 sekian. Yang kita kenal itu sejarah legenda, kita pikir legenda. Kiai Tunggul Wulung. Kiai Tunggul Wulung. Itu adalah dapat dikatakan bapak kekristenan di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Nanti terus merembet sampai ke Jawa Tengah. Nanti ada Kiai Sadrah. Nah, itu salah satu pendiri gereja GKJW yang ada di Mojowarno. Terus nanti kalau ke arah barat itu ke Pring wilayahnya Bu Eko. Tolong dibantu saya. Pring
Kedung Pring, aduh ya, terima kasih Kedung Pring ya, dekat Babat sana. Maka di sana ada gereja. Maka kalau lewatan tuh sebetulnya ada yang di daerah mana itu, dekat Wonokromo, itu. Ini sejarah ya. Lah, berangkat dari yang disebut Kyai Tunggul Wulung itu kan dalam mendapatkan keselamatan dalam Yesus itu kan orang tanya, dapat dari siapa pemberitaannya? Nah, ini pun kalau saudara mau buka YouTube, buka Tunggul Wulung begitu, nanti saudara akan dapat itu kisah legenda yang berkaitan dengan dia ya bertemu dengan ya Endang siapa ini, orang pertapa juga yang pasti bukan Endang Retno ya, saya jamin itu. Saudara yang dikasih Tuhan, dan itulah yang membawa dia bertemu dengan Ratu Adil, Ratu Ning Jagat, yaitu Gusti Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini keajaiban-keajaiban yang terjadi. Ya, terus kemudian nanti ada muridnya ini. Nah, dalam proses nanti mendekati peralihan dari kekristenan yang dibawa secara eksklusif oleh orang Eropa, dan yang semula itu juga menjadi kelompok gereja eksklusif. Yang kelas 1 ini tentunya bangsa Eropa. Kemudian kalau ada 1-2 dari lokal itu, sampai didatangkan tenaga misi dari Eropa itu, dalam waktu berapa tahun yang bertobat paling dari penduduk lokal itu 5 orang gitu. Itu tokoh-tokoh yang lain, ada Kiai Sadra, ada siapa lagi di wilayah Jawa Tengah ya, dekat Pati, dekat mana ini daerah ukir-ukiran ini, Kudus ke utara itu, saya jadi lupa nyebutkannya ya, Jepara apa itu ya, nanti ada tokoh lokal di situ, Mbah siapa atau Kiai siapa ya, lagi yang membawa pertobatan ribuan orang. Jadi ini banyak orang kan enggak paham gitu loh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa seolah-olah kekristenan itu hadirnya itu hanya melulu dari mungkin zaman kalau Indonesia Timur lewat keluarga Portugis, kalau yang di Jawa sini Eropa, negeri Belanda dan sebagainya. Tapi ternyata prosesnya tadi ini dari tokoh-tokoh lokal. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus cinta segala bangsa. Tuhan Yesus merindukan tiap orang dalam pertobatan atas kesadaran pribadi. Ya. Nah, kalau belum bisa bertobat seperti itu, bagaimana? Ya diserahkan tadi bayi-bayi itu. Nah, seperti itu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekaligus saya memberikan jawab dalam bimbingan, namanya membimbing anak Tuhan itu ya seperti ini tuh, terus suruh mengingatkan saya ya menyampaikan hal-hal yang penting ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ada pertanyaan yang lain. Dan anak Tuhan menghadapi krisis, ujian berat. Kita memohon kepada Tuhan agar bisa lepas dari ujian, krisis tersebut. Melewati proses yang panjang, ujian krisis bisa diatasi dengan baik. Namun mengapa sukacita Tuhan seringkali sangat berbeda dengan sukacita yang ditawarkan oleh dunia? Saya langsung jawab sederhana aja. Begitu kita ditebus Tuhan, ya hidup kita itu disiapkan menjadi wadah. Jiwa kita itu dijadikan wadah untuk menerima sukacita Tuhan. Sukacita dari buah karya Roh Kudus. Ya, nanti kalau dibaca dalam Galatia 5 ayat 22-23 bahwa buah-buah roh itu adalah kasih. Yang kedua apa? Sukacita. Dan ini adalah manifestasi dari kehadiran Roh Kudus yang ada di dalam pribadi kita, setiap orang yang sudah ditebus. Ditebus, diampuni, dikuduskan, dipenuhi Roh Kudus. Begitu Roh Kudus masuk, maka ada ejowanta, ada manifestasi sukacita dari Roh Kudus itu.
dan wadahnya adalah hidup kita, jiwa kita. Maka sukacita ini yang dari Tuhan, dari Roh Kudus, akan menjadi energi, kekuatan buat kita sampai menyelesaikan seluruh perjalanan kita. Ingat loh ya, kita di sini sementara loh ya, sebentar loh ya. Ini kemarin saya diinfo oleh Ibu Yuyu ya, tim Gereja Pusat Jakarta, ya, memberitahu bahwa ada teman sejawat kita, Pendeta Abiatar Sujono, yang ada di Kopeng, Salatiga, Gembala Jemaat Gereja Kemah Tabernakel di sana. Setelah dirawat 2-3 hari di rumah sakit, ya, kemudian kemarin tepatnya dipanggil Tuhan pulang ke sorga. Ya, ada penyumbatan di kepala atau apa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini sedang berjalan menuju ke sana. Ya, jadi kalau kita dianugerahi ya sukacita Tuhan, sukacita dari karya Roh Kudus, ayatnya tadi ya, nanti dibaca aja Galatia 5 ya, ayat 22, 23 itu tentang buah-buah Roh Kudus. Salah satu dari 9 buah itu adalah sukacita dari Tuhan. Itu yang akan membawa kita menyelesaikan tugas kita. Melewati goncangan, melewati cobaan, ada kesedihan-kesedihan. Tetapi energi sukacita abadi itu ada di dalam diri kita. Itu yang menjadikan kita kuat. Ya, kalau coba tanpa itu di dalam dunia ini orang sudah gampang putus asa, kehilangan pengharapan. Nah, maka yang terjadi apa? Menyenangkan hati setan. Ya, setan panen banyak sampai ada budaya membunuh diri. Ya, rombongan, coba bayangkan. Saudaraku dikasihi Tuhan, tapi saya mengimani orang-orang beriman di dalam dunia ini yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kadang menghadapi kesulitan, sesaat kadang menghadapi jalan buntu, kadang mungkin mengalami satu PR yang belum kunjung datang, ya kira-kira pencerahannya. Tetapi ada kuasa sukacita sorgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang ditaruh dalam hati kita, membuat kita terus kuat dalam Tuhan. Sampai kalau Tuhan izinkan ada jalan keluar. Kalau umpama tidak, akan membawa kita sukacita itu masuk dalam sukacita sempurna di dalam kerajaan sorga yang mulia. Saudara-saudara, kita ini berjalan ke sana loh. Jangan ada yang lupa loh. Makanya kembali kepada ayat firman tadi, jangan ada yang jahat loh. Ya kan? Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, satu, jahat ke Tuhan. Kedua, jangan jahat kepada sesama manusia. Hati-hati. Kalau orang jahat, tidak peduli. Barangkali tingkat suksesnya sampai apa. Ya, kadang kita mikir orang itu kalau sudah populer, orang itu kalau sudah terkenal, orang itu kalau sudah mapan hidupnya, orang itu kalau sudah kelihatan top bonafit, ya, kayaknya itu menter, tidak akan menghadapi hal-hal yang mungkin ya bisa dialami oleh siapapun. Saya mau tunjukkan kepada saudara, ya, bahwa kalau di dalam kedudukan kemanusiaan tertinggi itu apa? Di suatu negeri itu, raja. Mungkin orang mikir kalau sudah raja itu kekuatannya dia mau tongkat besi, mau tongkat ya baja, mau tongkat ya tembaga barangkali. Kayak ya oh gitu. Ingat loh saudaraku, saya kasih contoh. Bu Riyadi tolong bacakan di dalam firman Tuhan ya, 2 Raja-Raja 21 ayat 22-23. Silakan. Ia meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya, dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh raja di istananya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Raja loh, ini top kan sudah? Betul enggak Pak Tio? Kalau udah raja itu kan udah top kan? Kalau dulu raja terkenal lu zaman masa itu ya, raja wanita ya, Ratu Wilhelmina ya. Itu di negeri Eropa sana, top namanya sampai kemana-mana. Indonesia pun kenal. Itu udah hebat. Raja siapa? Raja siapa? Saudara-saudara, kita ini sering lupa. Makanya
Nanti tolong Bu Ria Hadi kembali kepada Ibrani pasal 3. Kalau tadi ayat 12, nanti ayat yang berikutnya ya. Saya ditugasi Tuhan mengingatkan saudara, juga mengingatkan diriku sendiri. Ada pesan dari kakek buyut nenek moyang kita dulu. Lele, nduk, ojo nganti kowe itu adigong adiguno. Sopo siro, sopo sirun. Mungkin nggak betul itu yang terakhir itu ya. Ada sopo sirun tuh mungkin nggak ada ya. Ya, tapi jangan jumawah. Kenapa ini diberikan kepada orang yang mungkin kita kalau sempat dibawa oleh Tuhan melewati jalan yang sudah lebih lancar, lebih mapan, lebih kelihatan enak, lebih terkemuka. Hati-hati. Wah, ini kalimatnya Pak Jokowi ya. Tiap kali ingatkan hati-hati itu ya. Itu yang lalu-lalu itu sempat mengungkapkan kepada lembaga-lembaga ini nih, jangan mempersulit, hati-hati itu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lembaga-lembaga itu dikasih titipan kata hati-hati, tetapi seorang presiden yang terkasih ini yang sampai saat ini ya dikaruniai mandat oleh Tuhan ya. Yang kemarin kalau tidak salah saya mengikuti suatu dialog bahwa tingkat kepuasan masyarakat untuk kepemimpinan beliau itu sudah hampir 80%. Wah, hebat ya, saudara-saudaraku, hati-hati. Nah, terus saya telusuri, kalimat ini ternyata memang ini kalimat yang sering dipesankan oleh kakek buyut kita. Ini merupakan standar, ya boleh dibilang kearifan lokal. Kalau saya dan saudara merasa sudah dibawa Tuhan, ya lebih mapan gitu, tolong. Justru dulu mbah-mbah saya itu ngomong hati-hati, gue nek mbok anggap itu dikira koyoke wong compang-camping kayak orang ngemis. Jangan-jangan dia itu malaikat loh. Ya, jangan disepelekan, jangan dihina, jangan dibully, ya, jangan dipermainkan. Lah ini. Orang kalau sudah dalam posisi yang ini kadang-kadang tanpa sadar, ya makanya ini disadarkan, dielengke, ya toh. Jangan berbuat jahat. Nanti pada waktunya kayak kuat, hati-hati. Makanya kayak peristiwa pandemi yang sudah kita lewati. Ada kan orang yang barangkali sangat-sangat mengalami suatu keadaan yang tidak bagus. Yang awalnya mungkin hebat. Ada yang tidak bergemim, ya. Namanya tiap-tiap orang itu masuk di dalam situasi yang berbeda, cara menyikapi berbeda, atau di dalam jalan Tuhan ya yang tidak sama yang harus dialami oleh tiap-tiap orang itu, nanti endingnya juga beda kan. Nah, ada orang yang barangkali sebelum itu diapakan aja menter, ya mungkin jahatnya tetap, ya sikapnya angkuh, keras kepala, mempermainkan orang, ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tiba-tiba dihantam badai, badainya macam-macam, badai A, B, C dan seterusnya. A menter bisa di B, B menter C dan seterusnya. Kenapa? Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini contoh Raja Amon. Dari awal dikatakan jahat. Kenapa? Dia dengar firman, tapi dia tidak peduli. Ya, sampai makanya bahaya ya. Entah suami, entah istri, entah orang tua, entah anak atau siapa. Kalau sudah membangun overconfident di dalam diri sampai tidak ada orang yang berani mengingatkan, wah itu bakal kalau celaka langsung bleksek, sulit untuk bangkit. Ya, saudara, saya pelajari di dalam kehidupan itu begitu. Tapi kalau orang mungkin dia membangun rasa confident, percaya diri, it's okay. Apalagi kalau menyangkut kepemimpinan. Tetapi tetap harus ada celah membuka diri, menerima masukan. Kalau sudah istri ngomong, memberikan masukan tidak bisa. Suami ngasih arahan, sudah nggak bisa. Orang tua ngasih barangkali nasihat, sudah nggak bisa. Anak memberikan masukan, sudah sama sekali nggak dianggap. Hati-hati loh. Kalau mau nggak nganggap pelayan kecil itu, sampai kapanpun kustanya nggak sembuh-sembuh loh itu. Ya kan, Panglima Naaman kan. Saudaraku dikasih Tuhan, hamba Tuhan muda aja disepelekan itu. Begitu sampai di sana yang datang itu bukan Elisa, tetapi Gehazi datang di situ.
Naaman balik, dia ngomong, aku kira hamba Tuhan itu datang, senior, ya kan. Terus dia akan jingkrak-jingkrak atau apa, nih saudara bisa baca sendiri. Ya, ternyata tidak. Jadi anggapannya dia itu mau serba protokoler, serba menurut imajinasinya dia, menurut konsepnya dia. Nah, yang terjadi, yang datang Gehazi. Perintah Elisa ngasih tahu Naaman, ya, nyebur aja di sungai Yordan, celupkan 7 kali. Niscaya kustamu nanti pulih. Dia keras kepala. Namanya pejabat. Orang tuh kalau udah mapan tuh makanya hati-hati, tolong. Ini nasihat, jangan kamu jahat. Ini ayo kita siapapun kita. Termasuk saudara yang merasakan, orang kan merasa, ini saya ada di bagian ini sudah lumayan, sudah selesailah dalam urusan ini. Hidup saya sudah, tiap orang punya ini kan. Hati-hati. Ketika kita sudah tidak mau dengar itu, balik sampai di tempatnya, ngamuk-ngamuk dia. Ada pelayan tuh bijaksana. Tuhan tuh bisa pakai siapa saja. Si pelayan ngomong, ya, Tuhan, kan gak susah kan? Kalau andai kata hamba Tuhan itu ngomong yang kenceng-kenceng, susah kan Tuhan lakukan. Ini cuma suruh nyemplung aja loh. Nyemplung loh Tuhan. Ya, dia masih, konsep ini loh, kadang-kadang orang itu mekengkeng pada pendirian. Loh orang tuh harus punya pendirian, betul. Tetapi kan itu masih bisa coba kita kompromikan dalam pengertian tidak kemudian menghancurkan segalanya, tidak membuat kita kehilangan barangkali ya prinsip-prinsip itu, enggak. Ini ada waktunya. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, demi rencana Allah. Ya, demi maksud yang Tuhan mau nyatakan. Ya. Ngomongnya kalau cuma Yordan airnya kuning, mungkin ya. Di atasnya ada yang lain lagi yang lewat. Di sini kami ada berapa sungai yang disebutkan itu. Lebih jernih, ngapain mesti ke sana? Tapi memang dipakai Tuhan sebagai pengingat ya. Menjadi reminder itu ya harus tekun, bahasa Jawanya utun. Diingatkan, udahlah Tuhan, lakukan, nanti kan Tuhan sembuh. Nah ini tugas hamba Tuhan ya. Tugas kita saling juga mengingatkan. Singkat cerita kita tahu, Naaman balik nyemplung keluar, kulitnya kayak bayi lagi. Waduh, itu gak pakai whitening, gak pakai ya tabir surya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin cuma bedak beras, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kan? Langsung dia jadi kulitnya dikatakan seperti bayi lagi. Inilah nasihat Tuhan dalam Ibrani. Jangan ada orang yang menjadi hatinya jahat. Tanpa sadar itu bentuk mengarah kepada kemurtatan, kiranya dijauhkan. Ibrani pasal yang ke-3 tadi ayat 13, Bu Riyadi, silakan. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, puji Tuhan ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah ini memang kita tidak dikuasai dosa lagi. Kita sudah ditebus Tuhan kan. Tapi dosa itu masih membuat trik-trik, tipuan-tipuan. Dan ini salah satu dari pekerjaan iblis yang kalau mau ngebom kita enggak bisa. Maka yang dia bisa lakukan adalah masang ranjau. Baik ranjau darat, ranjau air ya di laut itu kan. Kalau sampai ranjau kan diem sifatnya. Kalau ranjau yang di laut diem gini ya. Begitu kapal lewat nabrak, dung, meledak. Kalau ranjau darat ya kita kayak nonton film yang ada di mana ini, filmnya Rambo itu kan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak ditanam di situ. Saudara-saudara, ketika orang melewati tidak tahu, nginjek der satu, itu bisa langsung terkait. Ya, jadi proses kayak domino begitu kan. Langsung meledak sana. Nah, itu niat iblis, itu niat setan.
Itu sebabnya mengucap syukur. Kalau Tuhan memakai istrimu, wahai suami-suami, engkau yang masih dianugerahi Tuhan, ya, berpasangan hidup dalam keluarga. Ya, istri-istri bersyukur ketika ada suami yang terkesan, wah, terlalu tegas, sampai kadang-kadang kata tegas, jelas, ini bisa diartikan lain. Bersyukur. Kalau ini terus diingatkan, Dek, jangan, ya kan? Ma, terserah panggilnya piye. Mbok ndewor, ojo ngono umpamanya. Ya kan saya tidak tahu. Saudara manggilnya apa? Yayang, Yeyeng, atau Yoyong. Ya, ya silakan saja. Ya kan saudara-saudara, Thomas, Ko, Cak, ya boleh saja ya. Jangan ya. Ayo kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini bersyukur. Anak bisa dipakai Tuhan. Orang tua dipakai Tuhan untuk anak. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita keraskan hati. Ya, kalau kita betul-betul berpegang teguh dalam rendah hati dah aku mau ikuti firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang terjadi adalah hidup kita akan menikmati suatu kebahagiaan yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, setiap kali saya memberi kesempatan buat saudara, ya, sampaikan pertanyaanmu kepada nomor yang mengirimi saudara ya. Kalau yang dari saya pesan gembala dan sebagainya, saya bisa japri. Itu nomor saya ya, nomor saya. Kalau yang admin gereja ya admin gereja, saudaraku. Tapi kalau yang dari saya menyampaikan itu, saudara bisa ya lakukan menyampaikan pertanyaan, sehingga seperti ini tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sekaligus terjawab ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya, kita coba buka Alkitab kita di dalam Yesaya 48 ayat 14-15, silakan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka yang memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Ya, saudara, saya singkat saja ya, bahwa orang Israel yang ada di bawah kekuasaan tawanan Raja Babel, yang pertama adalah Nebukadnezar, kemudian kepada beberapa turunan, akhirnya di tengah kesulitan penderitaan orang Israel di dalam tawanan Babel, maka Tuhan bahkan bisa memakai orang Persia yang rajanya kemudian menaklukkan Babel. Dari Raja Persia inilah yang di Alkitab memberitahu kepada kita untuk akhirnya dipakai oleh Tuhan, memberikan dukungan kepada Esra, kepada Nehemia, kepada beberapa tokoh lain untuk kembali ke Yehuda dan membenahi tembok-tembok Yerusalem, membenahi bait Allah yang ada di Yerusalem dan seterusnya. Jadi dalam hal ini siapapun bisa dipakai oleh Tuhan ketika dia merendahkan hati. Ini sama-sama rajanya. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Raja Persia yang secara etimologi ya di dalam kebermananya tentu agak beda dengan orang Israel. Tetapi Tuhan dapat memakai untuk mendatangkan kelegaan, mendatangkan sukacita, mendatangkan keselamatan bagi bangsa pilihan Allah. Sekarang Tuhan ingin pakai ya saya dan saudara. Untuk apa? Mendatangkan kelegaan, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan ya berkat bagi kehidupan di sekeliling kita, bagi dunia di mana Tuhan masih kasih kesempatan buat kita. Ingat loh ya, waktu yang singkat jangan dipakai buat jahat, tetapi kita pakai untuk hidup menghasilkan buah. Sehingga saudaraku ini kasih Tuhan, tiap-tiap kita bakal menerima tentu imbalan dari Tuhan Yesus kelak. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, sehingga sasaran kekristenan tidak cuma lepas dari maut dan neraka saja. Yang penting aku selamat masuk surga.
oh Tuhan masih memberikan janji-janji kemuliaan yang secara spesifik diberikan kepada setiap orang yang siap sedia dipakai oleh Tuhan. Bukan menjadi pelaku jahat, tetapi menjadi penghasil buah yang baik di mata Tuhan. Sama-sama yuk kita belajar berubah ketika dengar firman, kita introspeksi diri. Pasti tiap-tiap kita terkena dari firman Tuhan ini. Iya kan? Tiap-tiap kita, termasuk saya. Ya, coba. Tengah malam mungkin terjaga, enggak bisa langsung tidur. Renungkan. Ya, mungkin ada hal-hal yang sudah mengarahkan ketinggian hati, kekerasan cara berpikir, ya, yang keliru ternyata di mata Tuhan. Di penghujung pemberitaan ini, pertanyaan saya sekarang, bersediakah saudara untuk dipakai oleh Tuhan? Menghasilkan buah bagi banyak orang? Amin, saudaraku. Sekelilingmu butuh kita. Sekelilingmu butuh Anda ini satu persatu. Ingat, saudara, di komunitasmu, lebih lagi di gerejamu. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Ini kita semua diminta untuk belajar sama-sama. Meningkat, menghasilkan buah. Itu sebabnya saya dan kita semua yuk belajar, terus memberikan dorongan, terus mengingatkan, menjadi alat Tuhan kita Yesus. Sehingga kita dalam posisi tidak jahat, waktu kita tutup mata, buka di depan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kita semuanya. Amin, haleluya. Tuhan berkati saudara. Saya akan menyampaikan pertanyaan malam ini, langsung aja ya Japri, WA saudara ke nomor yang saya selalu memberikan link untuk mengingatkan saja atau mungkin dibagikan. Nah, ke nomor itu sudah bisa ajukan pertanyaan. Mari keluargaku kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur malam ini Tuhan, kami hadapkan di 90 lebih dari akun yang Tuhan hantar untuk hadir di dalam ibadah PA online ini. Kami percaya bahwa malam hari ini firman pembentukan Tuhan nyatakan buat kami. Sehingga kami yakin yang dilayani, yang melayani sama-sama disentuh dan diberkati oleh Tuhan. Satu perubahan demi perubahan yang semakin memperkenankan hati Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami Sang Firman Tuhan Yesus untuk membentuk kami. Jadikan kami satu bejana yang indah ketika kami berhadapan muka dengan Tuhan. Kemarin seorang rekan hamba Tuhan sejawat kami, engkau sudah ajak pulang ke sana. Selanjutnya siapa lagi Tuhan? Tentu dari kami semua tak seorang pun tahu. Tetapi keniscayaan bahwa kami satu hari Tuhan panggil. Itu sebabnya selagi masih ada waktu, kami mau menghasilkan buah yang baik. Dan kami siap sedia untuk terus diingatkan oleh-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semua keluarga besar kami ini Tuhan. Dimanapun berada Tuhan tolong bersama seluruh keluarga dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bidang usaha, dalam pengabdian, dalam studi anak-anak kami semua. Baik dari PAUD sampai di perguruan tinggi. Semua hamba-hamba Tuhan terus dalam pengurapan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk saat ini. Kami juga menyerahkan untuk keluarga hamba-Mu Pendeta Abiatar Sujono di Kopeng, Jawa Tengah. Kiranya Tuhan menghibur dan meneguhkan, Tuhan juga campur tangan untuk keberlangsungan pembangunan jemaat yang ada di sana. Kami yakin Tuhan pasti campur tangan di dalam semuanya. Terima kasih jika malam ini kami akan ada yang berlanjut ke pekerjaan atau di perjalanan. Semua Tuhan naungi sertai topang kami. Walau kami melewati gelapnya malam hingga esok. Ya Tuhan berkenan lagi memberikan umur kepada tiap kami. Pertemukan lagi kami dalam ibadah Jumat siang menyembah Yesus di dalam urapan Roh Kudus. Semua pelayan Tuhan yang ada di studio pastori dan semua yang ada di online di dalam berkat Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di bumi Nusantara diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami unjukkan setiap persembahan yang anak-anak-Mu bawa. Baik ucapan syukur yang kemudian terarah
kepada semua pelayanan yang ada di gerejamu ini, pembangunan semua dalam berkat anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya, dan kasih-Mu Yesus kiranya melimpah atas kami dari hari ini sampai Maranatha. Engkau datang kembali yang kedua untuk menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Amin, 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 haleluya. Tuhan berkati semua keluargaku.